Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ihwatul iman, ibu bapak sekalian, jamaah salat subuh. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah salat berjamaah salat subuh. Sungguh karunia yang sangat luar biasa, meneduhkan hati, menenteramkan jiwa kita semua. Kemudian kita lanjutkan kajian taklim yang rutin setiap ahad subuh. Semoga Allah senantiasa memelihara iman agama kita semua, menjaga kesalehan kita semua, karena segala sesuatu tanpa perlindungan Allah, tanpa penjagaan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang baik. Bapak sekalian, kajian subuh ini kita akan bahas tentang hikmah beribadah kepada Allah. Sisi manusiawi seorang muslim itu adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada beberapa hal. Satu, salat kita, ya. Yang kedua, doa dan zikir kita. Yang ketiga, bacaan Al-Quran. Yang keempat, saum. Yang kelima, kalau punya rezeki, haji dan umroh. Itu adalah jembatan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sifatnya langsung, mahdhah, tanpa tercampuri yang lain-lainnya. Nah, hadirin sekalian, komunikasi seorang hamba dengan Allah itu memiliki satu hal yang sangat penting dalam kehidupan Islam, memiliki banyak hikmah, memiliki banyak kebaikan yang sangat luar biasa. Tulisan ini diambil dari satu buku kecil, judulnya Al-Ibadah, hadirin sekalian. Saya saripatikan sebagian kecilnya dari buku yang pernah saya baca, judulnya Al-Ibadah. Hadirin sekalian, jadi hubungan berkomunikasi dengan Allah itu sangat luar biasa. Ialah tadi salat, puasa, zikir, doa, baca Al-Quran. Kalau punya rezeki ada haji dan umroh. Itu memelihara komunikasi kita berhubungan dengan Allah dalam makna ibadah yang khusus. Ada beberapa hikmah dalam buku ini tentang kebaikan ketika kita senantiasa menjaga komunikasi hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah mendidik dan memuaskan rohani kita. Tulisannya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana mukawwanun min madatin warohin. Sesungguhnya manusia terdiri dari unsur fisik dan unsur ruhani. Faidza kana unsurul jasadi, apabila unsur jasad itu fihi yajidu hajatahu fil anasiril madiyah, akan mendapatkan akan memiliki kebutuhan terhadap unsur-unsur yang materi. Min makalin seperti makan, wa masyrabin seperti minum. Jadi fisik kita sesuatu yang fisik membutuhkan kebutuhan unsur yang fisik lagi. Makan, minum, malbasin dan pakaian. Fa innal unsura ruhi, sedangkan unsur ruhani kita la yajidu isba'an lihajatihi, tidak akan mungkin mendapatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya illa bil qurbi minallah, kecuali ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Wal ibadati, juga dalam beribadah kepada Allah. Sawaun fid dharra'i au fis sarra, baik dalam keadaan sedang sulit ataupun sedang lapang. Nah, hadirin sekalian, jadi fisik kita itu suka diuji ya. Diujinya itu dengan pekerjaan. Ada kalanya lelah. Menyelesaikannya sangat mudah. Makan, minum, istirahat, itu akan menjadikan fisik kita bugar lagi.
Sementara rohani kita sama juga ya, seringkali lelah. Lelahnya bukan diuji dengan pekerjaan, tetapi diuji dengan masalah dan problematika. Tidak mungkin hidup itu akan datar, hadirin sekalian. Nah, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan lelahnya jiwa dengan makan, minum, istirahat. Lelahnya jiwa yang diuji dengan problem hanya bisa dipuaskan, diselesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sedang lelahnya luar biasa secara fisik, maka butuh istirahat yang lebih panjang, butuh makanan yang lebih bergizi ketika kita misalnya habis sakit. Begitu pula ketika problem kita semakin bertambah, maka sebaiknya kedekatan diri dengan Allah itu harus semakin ditingkatkan. Satu pertanyaan besar, apakah ketika kita sholat itu masalah kita selesai? Apakah dengan misalnya berdoa dan zikir persoalan kita ini tuntas? Hadirin sekalian, ini yang harus kita pahami. Dalam satu hadis, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat, hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW ketika sedang menghadapi masalah berat, beliau langsung sholat. Salatnya sholat apa saja. Misalnya ketika kita dapat masalah saat duhur ya kita sholat duhur. Kalau di waktu duha kita sholat duha. Tidak ada waktu lain kita bisa sholat syukril wudu atau masuk masjid tahiyatul masjid. Apakah masalah kita akan selesai dengan sholat? Tentu tidak. Biasanya masalah itu selesai dengan waktu yang dilewati. Kita pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang kita. Anak mungkin, ibu, bapak, pasangan hidup. Akhirnya selesai dengan waktu yang dilewati. Sedangkan beribadah mendekatkan diri kepada Allah ketika kita dapat masalah, itu adalah menyelesaikan tekanan terhadap hati. Jadi ketika kita dapat problem yang sangat berat, jiwa kita lelah, yang harus diselesaikan adalah rohani kita dulu yang sedang lelah. Kita tidak bisa memuaskan, menyelesaikan jiwa yang lelah dengan makan, minum, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ketika kita dapat masalah yang berat, sholatlah lebih banyak. Zikir dan doa harus lebih ditingkatkan. Mungkin puasa atau saum kita laksanakan. Nah, ibu bapak sekalian, jadi ibadah itu bukan untuk menyelesaikan persoalan kita saat itu juga. Tetapi ibadah itu menyelesaikan kegelisahan hati ketika kita mendapatkan tekanan yang sangat berat. Seperti ayat ini, ya. Walaqad na'lamu annaka yadiku sodruka. Sungguh kami tahu saat ini hatimu Muhammad, dadamu sedang merasa tertekan luar biasa. Kenapa? Menghadapi problem yang sangat luar biasa. Problem kita dengan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Rasulullah satu ketika pernah di saat mendapatkan tekanan berat saat tahun ke-5 Hijrah perang Khandaq. Saat itu makanan juga susah. Rasulullah mendapatkan intelijen bahwa Madinah akan dikepung oleh sekitar 4.000 pasukan. Ditambah Yahudi, maka perang Khandaq itu nama lainnya adalah perang Ahzab. Ahzab itu persekutuan, aliansi antara Yahudi Madinah dan orang musyrik Quraisy. Lelahnya luar biasa. Bagaimana caranya? Biasanya kan untuk pertahankan satu tempat membuat benteng, ya seperti benteng Cina. Nah, saat itu nggak ada bahannya. Nah, maka atas usul Salman Al-Farisi membuatlah parit. Bahasa Sunda nama Pak susukan saat. Kalau Bapak ingin tahu Khandaq, main ke Saguling ya, bekas Citarum lama anu saat ya Pak ya. Nah, itu kan Khandaq tadi sekalian. Nah, Rasulullah SAW lelah dengan para sahabat menggali parit yang panjangnya bukan 10 meter, 20 meter. Mungkin hadis sekalian bisa sampai kiloan.
ditambah dengan keadaan ekonomi yang carut marut. Apa yang Rasulullah katakan pada para sahabat? Hadirin sekalian, ketika kita sedang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, satu kalimat yang Rasulullah ucapkan pada sahabat, wahai sahabat, Allahumma la aisya ila aisyul akhirah. Wahai sahabat, sepedih apapun, seberat apapun, kehidupan yang paling hakiki adalah kehidupan akhirat. Seberat apapun masalah dunia, pasti ada solusinya. Tidak ada apa persoalan yang paling berat, kecuali ketika nanti kita sedang sakaratul maut. Tidak ada persoalan yang paling berat ketika kita nanti di barzah. Tidak ada persoalan yang paling berat kecuali ketika kita nanti berada di mahsyar. Di dunia ini, seberapapun masalah akan terselesaikan dengan waktu. Ada koruptor, korupsinya sampai 1.000 triliun, kumaha nyelesaikeun? Nah, pasti selesai. Dibui 10 tahun, selesai. Bisa nyalon deui malah banyak kena jadi pejabat lagi. Nah, waktu itu akan menyelesaikan. Yang harus kita selesaikan ketika kita sedang banyak masalah, dekatkanlah diri dengan Allah. Itu akan bisa melapangkan jiwa, memuaskan jiwa ketika kita berdekatan dengan Allah. Rasulullah ketika sedang tertekan saat itu, ya, maka Allah memberikan solusi. Rasulullah sedang tertekan jiwanya, bima yakuluna, dengan ucapan intimidasi, bullying yang dilakukan oleh orang-orang kufur, maka solusinya fasabbih bihamdi rabbika, tasbih, doa, zikir. Wa kum minas sajidin, tingkatkan salatnya, taikan sujudnya, wa'bud rabbaka, terus beribadah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang disebut kematian. Nah, hadirin sekalian, jadi ibadah itu bukan menjadi kita sukses. Sukses itu adalah kebutuhan fisik, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Ibadah itu, sholat itu mengajarkan hidup bahagia dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan kehidupan. Hidup ini pasti tidak flat ya, tidak akan pernah datar, hadirin sekalian. Akan banyak kita lewati, akan banyak kita lalui berbagai perubahan-perubahan kehidupan. Selama kita mendekatkan bertakarub kepada Allah, jiwa kita akan terpuaskan, akan kokoh kuat menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Jiwa kita ketika lelah tidak bisa diselesaikan dengan makan, minum. Salah kaprah kalau orang menyelesaikan jiwanya banyak hanya dengan bertamasya atau dengan nyari tempat makan yang enak, tidak akan ketemu. Hanya dengan bertakarub, dengan salat kita, dengan zikir dan doa kita, maka hati akan menjadi lapang dan tentram. Nah, hadirin sekalian, jadi yang pertama, bahwa beribadah itu adalah menjadikan diri kita bahagia. Anak kita didik sholat, bukan menjadi sukses. Banyak orang memaknai zikir doa itu adalah ketika kita ingin mendapatkan, menyelesaikan masalah. Ternyata masalah tidak selesai dan kita menyalahkan fungsi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak beribadah, masalahnya sedikit demi sedikit selesai. Tapi hati yang tidak pernah terselesaikan. Hati ini yang harus diselesaikan. Kalau hati kita sudah terguncang, ada orang gila itu kan bukan karena tidak gor sirah nanya, tetapi ketika masalah hati tidak bisa terselesaikan. Ketika jiwa menghadapi persoalan tidak kuat menyelesaikannya, maka beribadahlah terus pada Allah. Persoalan kita tidak pernah seberat persoalan Rasulullah SAW. Rasulullah dengan beribadah Allah limpahkan apa? Alam nasyrah laka sadrak. Kami berikan dada yang lapang. Dengan beribadah kita memiliki dada yang lapang. Ketika sedang sempit, maka Allah merintahkan pasabbih, doa, zikir, salat kita. Kemudian ketika sedang lapang pun sama. Apakah dengan harta yang bermiliaran jiwa kita terpuaskan? Tidak akan pernah terpuaskan. Berapapun harta yang kita miliki, malah Pak, ada yang namanya jebakan
Hedonisme. Ketika kita berangan-angan, sekarang penghasilan kita 100 juta, nanti kalau penghasilan saya 300 juta sepertinya akan nyaman. Ternyata pas setelah 300 juta tidak akan pernah terpuaskan. Pengeluaran kita pun lebih besar lagi. Jebakan hedonis itu seperti itu. Hadirin sekalian, penghasilan 10 juta, alhamdulillah 20 juta banyak sigana teh enak, tidak akan pernah sama, tidak akan pernah terpuaskan. Ternyata kebutuhan kita meningkat lagi. Ada orang berpikir, hidup sama mertua nggak enak, atau bisa berpisah dari mertua, bisa ngontrak kayaknya paknya, pas geus ngontrak teh pak bayar bulanan tahunan, gitu enak ya nggak bulan teh ngontrak we diudag-udag kontrakan, gitu. Kelihatannya enak kalau sudah punya rumah, geus boga rumah teh banyak. Duh niletik-letik ting ya imah tehnya mun ngagedean imah teh siga nama genah budak 3 kamar 2 nih hareuri di tengah imah geus imahna lega tehnya Pak parabotna nih karosong irahanya padahal terus ya banyak tidak akan pernah terpuaskan berapapun materi yang akan kita dapatkan. Hanya dengan beribadah jiwa kita akan terpuaskan. Nah, maka sekalian, ketika kita mendapatkan segala bentuk tambahan materi, maka hadirin sekalian tetap seperti ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah datang ya Pak ya. Ini asalnya kan berhubungan dengan penaklukan Makkah. Kalau berhubungan dengan kita, ketika masalah-masalah kita terselesaikan, Allah menolong kita. Misalnya ya Pak ya, rumah sudah kebeli, hutang geus lunas ya Pak. Wal fathu, sukses hidup dan segalanya, kita mendapatkan kesuksesan, pekerjaan yang sudah kita miliki, itu kan hidup sangat nyaman. Nah, tetap kesananya apa? Fasabbi bihamdi rabbika. Kita tidak akan pernah puas. Kepuasan adalah ketika kita berdoa, istighfar, salat, itu adalah kepuasan ruhani kita. Jiwa kita Pak, tidak akan pernah, manusia itu kan dua, unsur jasad dan unsur ruh. Dua-duanya memerlukan santunan dari diri kita. Al-Quran ini Pak, dalam tafsir Holy Quran karya Yusuf Ali Abdillah adalah buku ruhani. Hadirin sekalian, bagaimana jiwa kita menjadi bahagia secara ruhani? Maka dalam Quran mengajarkan konsep syukur, sabar, tawakal, qanaah. Itu konsep-konsep ketika kita menghadapi perubahan-perubahan kehidupan. Dan yang paling pokok adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin sekalian, beribadah itu, bertaqarrub itu bukan sekedar sebuah kewajiban bagi orang yang paham, tetapi sebuah kebutuhan hidup. Sehingga kita melaksanakannya begitu gairah. Karena kita memahami ketika kita salat, puasa bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan primer dalam kebutuhan rohani, memenuhi kepuasan rohani kita. Seperti kita makan, kebutuhan primer untuk menyelesaikan masalah fisik kita. Sedangkan sholat, doa, zikir adalah kebutuhan primer dalam menyantuni kebutuhan rohani kita semua. Seberapapun orang menghindar, pada dasarnya nanti beribadah orang akan mencari cara mendekatkan diri pada Allah. Ketika kita tidak ketemu dengan sunnah Nabi, maka dia cari-cari kadang sesuatu yang salah, yang disebut dengan pseudo agama. Ya anu kana naon, misalnya ya Pak ya, karena tirakat mah, semedi mah, yang lain-lainnya. Itu sampai mencari yang disebut dengan guru spiritual mah ya Pak ya. Ketika orang terganggu secara ruhaninya, hadirin sekalian, mereka mencari, kenapa? Karena tidak ketemu tuntunan sunnah. Mereka mencari pseudo agama, agama-agama palsu. Ada orang Pak namanya Anand Krishna, hadirin sekalian. Nah, dia suka menggabung-gabungkan atau mencari pseudo agama, menggabungkan spiritualitas. Agama hanya diambil yang spiritualitasnya. Unsur Hindu, Buddha, Islam dihijikeun, sinkretis, hadirin sekalian.
Nah, bagi kita Islam sudah mengajarkan konsep yang paling sempurna. Ada salat malam, hadirin sekalian. Ada salat duha ketika kita dilanda krisis hati yang sangat luar biasa, maka Rasulullah mengajarkan berbagai macam cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai dengan sholat, tambah dengan saum. Belum selesai juga tambah dengan zikir dan doa. Belum selesai baca Al-Quran, hadirin sekalian. Ini masalah akan terselesaikan secara hati dulu, hadirin sekalian. Kalau hati tidak bisa terselesaikan, kita akan menjadikan dunia bagikan kiamat dan runtuh, hadirin sekalian. Karena sebenarnya masalah akan selesai dengan seiring waktu. Seberat apapun sebenarnya. Mau saberat kayak di mahsyar. Masih banyak orang yang berempati ketika kita sedang terpuruk. Masih banyak solusi ketika kita sedang banyak masalah. Yang harus kita selesaikan adalah urusan hati dulu, hadirin sekalian. Lapangkan jiwa kita dulu ketika kita sedang banyak masalah. Rasulullah pernah didatangi rumah beliau ya oleh Fatimah Az-Zahra. Ternyata Rasulullah tidak ada, yang ada adalah Aisyah. Hadis Sahih Bukhari. Fatimah mengadukan bahwa sedang lelah dalam berumah tangga, minta pembantu, hadis sekalian. Kemudian karena tidak ada, mohon disampaikan pada Rasulullah oleh Aisyah sebagai ibunya, ibu tiri beliau. Kemudian malam harinya Rasulullah datang kepada Fatimah. Kebetulan ada juga Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ala adulukuma ala khairin mimma sa'altumahu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau berdua ada sesuatu yang lebih baik dibanding pembantu yang kalian pinta. Ialah sebelum tidur bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Rasulullah kenapa bukan memberikan pembantu tetapi memberikan konsep zikir? Karena Rasulullah tahu saat itu Fatimah bukan lelah fisiknya, tapi sedang lelah jiwanya. Ketika lelah jiwa tidak bisa diselesaikan dengan memiliki pembantu yang banyak. Tidak dijamin orang yang punya pembantu 4, yang ngurus anak ada, yang ngurus dapur ada, yang ngurus beres-beres ada, dia cuma main handphone dan televisi, tidak lelah. Banyak Pak yang lelah walaupun tidak punya pekerjaan. Saya punya jemaah Pak di Batu Jajar. Saya sampai dahana tara kira-kira Pak sampai Pangandaran gitu kan. Saya tanya capek ente? Itu kan. Berarti yang lelah itu sebenarnya Pak bukan fisik. Fisik gampang diselesaikan kelelahan. Yang sulit itu adalah hati. Banyak orang yang tidak tahu kuncinya. Ketika sedang lelah, misalnya kita sulit tidur, salat witir dulu ketika kita lelah. Ketika lelah jiwa itu bukan tibrasare ya Pak, hesesare. Salat witir dulu Pak. Ketika kita misalnya masalah itu meteknya pinuh dalam otak kita, baca Al-Quran sebentar, zikir, pasti Bapak bisa tidur, hadirin sekalian, tanpa butuh obat-obatan untuk bisa tidur, hadirin sekalian. Karena saat itu ketahuilah jiwa kita sedang lelah ketika tidak bisa tidur itu, hadirin sekalian. Jadi ketika kita sedang tidur, salat witir, baca Al-Quran, baca zikir Fatimah, Bapak akan bisa tidur tanpa harus makan obat tidur, hadirin sekalian. Karena saat itu sebenarnya kita sedang lelah jiwa kita, hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, maka sekarang itu Pak, manusia itu kebanyakan berorientasi kepada fisik. Disebutnya itu khodimul jismi. Dalam kitab Hikam itu pelayan fisik. Kita lupa itu kan kebutuhan rohani kita yang mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu ibadah, lewat pintu taqarrub, hadirin sekalian. Nah, Rasulullah SAW senantiasa berorientasi pada rohani. Satu hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabi SAW dari Nabi SAW qala laisal gina an kasratil ardi. Kekayaan itu tidak diukur dengan berapa banyak harta.
Kita memandang kekayaan itu adalah kekayaan yang sifatnya fisik. Berapa banyak tabungan yang kita miliki, rumah yang kita punyai, berapa banyak properti-properti yang bisa kita dapatkan, itu nilai-nilai kekayaan yang seringkali kita ukur. Kenapa? Karena hari ini kita sangat materialistik, di mana kebahagiaan seringkali diukur dengan nilai-nilai materi dan hedonistik, di mana kebahagiaan diukur dengan terpenuhinya kebutuhan fisik. Rasulullah memandang walakinnal gina gina nafs. Kekayaan yang paling hebat adalah kekayaan ruhani. Ketika kita memiliki jiwa sabar, hati yang tenang, ketika kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa bertawakal sama Allah, itulah kekayaan. Rasulullah adalah orang yang sangat miskin, Pak, dalam kekayaan fisik. Nah, tetapi kekayaan rohani, Rasulullah adalah yang paling kaya, paling takwa, paling sabar, paling yakin, paling syukur, paling qanaah, paling kokoh jiwanya dalam menghadapi masalah. Nah, Rasulullah mengingatkan kita membangun kekayaan hidup itu bukan sekedar membangun kekayaan fisik, tetapi membangun kekayaan rohani. Bagaimana kita memiliki jiwa tawakal, sabar, dan itu tidak bisa kita dapatkan tanpa mendekatkan diri pada Allah. Dan diantaranya kita harus senantiasa berdoa. Doa kita itu, Pak, bukan hanya sekedar untuk kepentingan fisik. Tetapi dalam ayatnya juga apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim memaknai nasta'in itu, meminta tolong itu yang paling pokok dalam rangka iyyaka na'budu, dalam rangka agar kita bisa beribadah. Maka nasta'inlah, maka minta tolonglah sama Allah supaya kita bisa apa? Na'budu. Hadirin sekalian. Ketika orang, Pak, meminta kepada Allah urusan fisik, belum tentu itu Allah ijabah menjadi sebuah kebaikan. Hadirin sekalian, ketika kita meminta sesuatu dan Allah ijabah untuk fisik kita, belum tentu itu sesuatu, itu kemuliaan. Ya Pak ya, ada orang ya Pak ya, pas waktu nyalon ngadoa, ya Allah yang jadi bupati, jadi wali kota, geus 2 tahun dibui, misalnya sengaja cek Allah tepek, sina dibui, gitu kan. Ketika kita diijabah Pak urusan fisik, belum tentu Pak. Sa'labah pernah meminta doa ku Allah diijabah, pek jumaahana ge ditinggalkeun ya Pak. Salat wajib pun ditinggalkan. Saking marahnya Rasulullah tidak mau menerima zakat dari Sa'labah karena kikir, dan diikuti oleh sahabat Abu Bakar, Umar. Sa'labah ngirim zakatnya ditolak. Itu dendam Rasulullah kepada Sa'labah. Ketika orang Pak misalnya masuk ke Gunung Kemukus, ke Gunung Kawi, kan ngadoa di dinya ge hayang diijabah, ternyata menjadi kaya, itu bukan sebuah kebaikan. Tetapi ketika kita diijabah untuk kebutuhan rohani kita, ya Allah, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantulah agar aku senantiasa bisa berzikir, wa syukrika bisa bersyukur, wa husni ibadatika bisa diperbaiki salat saya, salat malam saya, bacaan Quran saya. Ketika diijabah, dijamin itu adalah sebuah kebaikan hidup. Hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, hikmah dalam beribadah kepada Allah yang pertama adalah memuaskan jiwa, mengokohkan batin kita. Hadirin sekalian, di mana kehidupan akan senantiasa penuh dengan ujian, menyadarkan betapa lemah diri kita semua. Hadirin sekalian. Dan di antara godaan setan yang paling luar biasa terhadap hati kita, dan godaan yang paling berbahaya dalam hidup kita ialah apa? Putus asa. Al-Quran Pak mengatakan wala tayasu. Janganlah pernah berputus asa. Ketika putus asa kita meragukan kekuasaan Allah. Duh, saya tanya dosa ini loba-loba teuing, sigana moal dihampura dosa asup neraka, itu mah dosa besar. Hadirin sekalian, unggal poe ngalaksanakeun dosa we Pak. Wa rabbuka al-ghafur, Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun, Dzur-Rahmah, Maha Sayang. Saat itu Pak mungkin Rasulullah dendamnya kepada Sa'labah, tetapi Allah mah teu dendam.
Hadirin sekalian, Allah tidak pernah dendam. Sehebat apapun Pak dosa, Allah akan menerima atau apa eh, kesalahan taubatnya seorang hamba. Hadirin sekalian, ya, akan menerima segala, akan memberikan ampunan dari setiap kesalahan. Tiba-tiba ya putus asa. Setan itu sok membersihkan putus asa. Ketika kita sakit, kita bilang, duh mau cager deui sih karena urang teh kuku lutus we terus. Ketika kita dapat musibah terpuruk, ekonomi, mungkin hilang harta, setan suka memasukkan, hadirin sekalian, sifat putus asa. Di mananya? Justru Pak, di sanalah kita harus yakin Allah bisa menolong sesuatu yang di luar kemampuan kita. Hari ini kita merasa bisa menyelesaikan persoalan diri kita dengan otak kita, tenaga kita. Allah uji dengan ujian yang kita tidak mampu menyelesaikannya, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Berharaplah terus, sesulit apapun, seberat apapun. Karena di antara dosa yang paling besar adalah apa? Putus asa. Karena apa? Saat itu kita sedang meragukan kekuasaan Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmuilah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan salat, taqarrub menjadikan jiwa kita apa? Membangun optimisme hidup. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Hadirin sekalian. Nah, Rasulullah pun sama Pak, ketika sedang dapat masalah besar, merasa ditinggalkan oleh Allah. Turunlah ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ujian itu datang Muhammad kepadamu tidak berarti Allah membiarkan dan meninggalkan. Salat, hadirin sekalian, ya. Allah tidak pernah membiarkan. Dengan salat kita merasa Allah senantiasa menyertai kita. Hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, kebersamaan kita dengan Allah itu ada dua jenis. Ada kebersamaan yang sifatnya umum. Yang jelema kafir, jelema jahat, Allah itu senantiasa menemani, membarengi. Dalam Al-Quran misalnya, walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu segala bisikan hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat pada seseorang dibanding urat lehernya. Pada siapapun Allah itu Pak bersamai kita. Tapi ada kebersamaan yang sangat khusus. Yakni di sana maksudnya apa? Allah menolong, Allah membantu, Allah menenteramkan jiwa seperti kepada Rasulnya. Rasul berkata kepada Abu Bakar, Innallah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah akan menyamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah membarengi orang-orang sabar. Innallaha ma'al ladina taqaw. Allah membarengi orang yang bertakwa. Nah, kebersamaan itu adalah kebersamaan khusus yang akan menjadikan jiwa kita lebih tenang bahwa Allah bersama kita ketika kita beribadah. Ketika kita jauh dalam beribadah, Allah akan terasa jauh dalam hidup kita semua. Jadi ada kebersamaan yang sifatnya khusus ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah dalam beribadah adalah memerdekakan manusia dari tunduk dan takut kepada makhluk, tunduk dan takut kepada dunia. Satu hal yang kita takuti adalah rasa takut itu sendiri kepada kehidupan. Kalau orang sudah kehilangan keberaniannya, kalau orang pas sudah takut akan kehidupan, maka apalagi yang bisa diharapkan, hadirin sekalian. Hidupnya akan terjajah dengan takut akan makhluk. Kumaha engkenya ieu. Datang atasan siun ya banyak gitu kan. Datang nu mariksa hariwang itu kan. Datang misalnya Pak Bupati kita tanya siun gitu kan. Ya, muncullah manusia-manusia penjilat, manusia-manusia yang senantiasa hadir sekalian menjilat makhluk. Gitu kan. Nah, negeri kita Pak Bokber
Itu kan banyak kesalahan-kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu terjadi karena tidak ada yang amar ma'ruf na. Muncullah para penjilat-penjilat na anu salah oge terus we nya didukung. Bobroklah negeri kita hari ini. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah menganggap bahwa makhluk itu biasa-biasa. Nu hebat mah Allah. Hadirin sekalian. Ketika kita dekat dengan Allah, kita akan melihat makhluk bisa kita tundukkan. Kalau orang jauh dengan Allah, terlalu banyak rasa takutnya. Kalau kita beribadah kepada Allah, hanya Allah yang kita takuti dan melihat makhluk adalah biasa-biasa. Nah, Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata", barang siapa menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka sebenarnya segala kemuliaan adalah milik Allah semuanya. Kita hanya berharap kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah doa-doa akan naik. Wal amalu solihu, amal soleh pun akan yarfa'uhu, akan naik. Walladina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang senantiasa berencana keburukan, dalam pikirannya berencana dosa, lahum adabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Nah, jadi kalau kita memiliki kemuliaan, kemuliaan itu adalah milik Allah. Kita tidak bergantung kepada makhluk. Akan lelah kita bergantung kepada makhluk. Adik sekalian, kita kadang marah Pak kalau bergantung kepada makhluk. Karena ternyata ada makhluk itu seringkali Allah uji tidak bisa menolong kita. Bapak punya persoalan, misalnya butuh duit. Datang ke lance, ke kakak, tadi bere, ke adik, tadi bere. Marah, baheula kurang sok ditulungan, dina mung nulungan, urang teh dulurna. Ternyata Pak, yang menolong itu ternyata orang yang jauh dengan kita. Urang kan kukulutus, ternyata jelema anu jauh lain dulur geuning nulungan urang gitu ya Pak. Padahal yang menolong itu Allah. Allah sengaja uji kita, hati saudara kita tidak tergerak untuk menolong. Allah yang menggerakkan, orang lain yang menolong kita. Pada hakikatnya sama. Yang menolong itu Allah. Kita berdoa sama Allah, dan Allah suka menolong min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak disangka-sangka. Urang mah ambaknya banyak. Gaduh. Kenapa? Karena kita punya pemahaman yang menolong itu adalah makhluk. Sehingga muncullah emosi, marah. Kalau kita yakin bahwa yang menolong Allah, maka tidak akan ada dalam hati kita rasa marah. Hadirin sekalian. Itulah orang yang sedang beribadah, yang kuat beribadahnya kepada Allah, yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Allahus Samad. Allah telah tetap tempat menggantungkan segala keinginan, harapan kita semua. Hadirin sekalian. Orang yang beribadah kepada Allah akan senantiasa menggantungkan harapannya, bertawakalnya kepada Allah. Dan Allah nanti akan menolong. Ternyata bukan dari orang yang sering kita tolong, tetapi justru dari orang yang jauh dengan kita. Pada dasarnya Allah lah yang menolong kita. Nah, hadirin sekalian, jadi orang yang beribadah itu hilang rasa takutnya terhadap makhluk, berharapnya terhadap makhluk, tidak terjajah oleh makhluk. Kemudian ayatnya, alladzina qala lahumun nas. Ada orang-orang, maksudnya para sahabat, yang saat itu Pak akan melaksanakan, mungkin Pak ini perang Khandaq ya. Alladzina qala lahumun nas. Orang para sahabat itu adalah saat itu ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Orang munafik Madinah, orang manusia-manusia munafik Madinah berkata kepada mereka, kepada para sahabat, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya musuh-musuh kalian, orang-orang kafir Quraisy sedang mengepung kalian. Fahsyauhum, takutlah kalian. Madinah hari ini sedang dikepung. Sabulan pada dikepung naoge. Disingsieunan terus. Orang yang jauh dengan Allah, hidupnya akan mudah terteror. Hidupnya mudah terintimidasi. Para sahabat Pak pernah diintimidasi, hadirin sekalian, oleh orang-orang kufur, oleh orang-orang munafik Madinah. Hadirin sekalian, alladzina, mereka adalah orang-orang qala lahumun nas, banyak manusia munafik menakut-nakuti.
Innana sesungguhnya banyak orang-orang musuh kalian, musuh orang Quraisy, qad jama'u lakum, di luar kota Madinah sedang mengepung kalian. Fahsyauhum, kudusieun. Itu kan, khawatirlah kalian. Bagaimana orang beriman yang suka beribadah? Fazadahum imana semakin bertambah. Wa qalu, mereka berkata hasbunallah, cukuplah kami butuh perlindungan Allah. Cukuplah Allah segalanya. Wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik-baiknya pelindung. Saya mangan butuh Allah. Tesieun ku jelema. Ini adalah sikapnya para sahabat. Sebulan dikepung. Perang Hondak itu Pak akhirnya terjadi. Perang Hondak itu Pak di sana didirikan Masjid Sampah, Masjid 7 rupanya. Masjid naon wae teh Pak ngajalajar lah di dieu. Aya 7 nu leutikna nu gedena aya sadena. Masjid Umar. Masjid apa lagi supaya ada Masjid 7. Nah, kenang-kenangan terhadap perjuangan para sahabat. Dan ternyata terjadi di sapung sabulan Pak ya. Dalam surat Al-Ahzab Allah gambarkan, Allah kirimkan angin yang sangat kencang. Tenda-tenda para musuh yang sedang mengepung roboh. Mereka tidak bisa menyalakan perapian. Sehingga makanan pun habis. Perbekalan logistiknya tidak ada. Itu bisa masak-masak acan. Tung-tung nama balik. Kamadekah deui gitu kan. Dengan kuasa Allah. Tanpa mengorbankan apapun para sahabat. Selesai. Rasulullah sudah mau menanggalkan kesiapannya. Datang Jibril. Belum selesai perang. Hiji deui itu sakadang Yahudi anu milu ngepung. Kepung. Nah, Rasulullah akhirnya mengepung Yahudi yang turut andil kusabab hitung-hitungan Yahudi pasti Rasulullah dan para sahabatnya bakal hancur dikepung oleh orang Quraisy yang ribuan orang. Mereka itu turut mengepung. Ternyata ketika pulang, sahabat Rasulullah awas, ayeuna balik dikepung. Mereka tidak bisa keluar, lama dikepung, akhirnya nyerah. Dan Rasulullah mengusir Yahudi dari Madinah. Diabadikan dalam surat Al-Hasyr, pengusiran Yahudi dari kota Madinah. Karena mereka terlibat kejahatan makar mengepung kota Madinah. Yang tidak turut mengepung oleh Rasulullah dibiarkan. Yang mengepung itu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi sekalian. Jadi hadirin Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Oleh Rasulullah diusir dari kota Madinah. Hadirin sekalian. Nah, jadi pertolongan Allah itu akan datang. Tapi yang paling pokok tadi Pak, pertolongan Allah itu mungkin butuh waktu, ya. Ada proses. Hadirin sekalian. Kalau dalam filosofi Konfusius Pak ya, ketika kita punya masalah, kadang bukan menyelesaikan masalah, tapi cukup diam. Itu kan. Di ome-ome Pak, kalau air sedang keruh, orang mengeluarkan tenaga dia kan, anggar we kiruh nih. Ketika kita pas sedang punya masalah berat, kadang yang dibutuhkan apa? Diam, kegeheran deui. Ada masalahnya Pak, geus we cicing ngadoa gitu. Ada masalah yang kita berikhtiar pun capek, lelah jiwa kita. Ada masanya ketika kita ada masalah, justru solusinya adalah diam. Sehingga Maryamnya banyak dituduh segala rupa macam-macam gitu kan. Itu kan bapaan anaknya. Diam, dan Allah biarkan yang menyelesaikannya. Orok bisa ngomong, apa ya? Nah, ada masanya Pak diam. Ketika banyak masalah itu, nah beribadahlah kita. Biarkan kalau sudah tidak tertangani oleh otak tangan, kita diam, dekatkan diri sama Allah. Allah yang akan menyelesaikannya. Waktu sejalan yang akan kita lewati. Dan yang ketiga, Pak. Ibadah taqarrub pada Allah akan jadi batu ujian untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Nah, hadirin sekalian. Jadi kalau kita pengen surga Allah, kita harus sholat yang sebaik-baiknya. Kita berusaha puasa, kita berusaha zikir doa. Kita bisa haji dan umrah. Jadi ibadah itu menjadi ujian untuk mendapatkan kehidupan akhirat.
aya ngomong nu salat oge cantang tuh asup surga gitu apa nya nu salat oge cantang tuh masuk surga karena ada saringan-saringan lainnya setelah salat zakatna dibayar henteu sama ibu bapakna soleh henteu ngan lamun teu salat dijamin asup neraka gitu kan gitu kan nah nu salat oge cantang tuh masuk surga nya ngan nu tara salat nu teu salat mah dijamin asup neraka. Kata Al-Quran, masalah kakum bisakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musholin. Dulu tara salat, gitu kan. Nah, Allah berfirman, ya qaumi innama hadihil hayatud dunya. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini mataun hanyalah kesenangan sementara. Berapa lama Pak kita akan menikmati kehidupan dunia sesukses apapun? Di akhirat miliaran tahun. Di dunia kita bisa menikmati dunia hanya sekedar dengan hitungan jari. Maka Pak kalau Rasulullah melihat dunia yang sangat indah, datang pajak ya Pak ya, kekayaan yang sangat banyak, Rasulullah pun suka mengatakan dengan doanya, labbaik Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, aku melihat kehidupan yang paling bagus mah kehidupan akhirat. Dunia mah biasa-biasa. Lamun Bapak ningali menara Eiffel misalnya Pak, ningali di Eropa bangunan-bangunan hebat, katakanlah seperti Rasul mengatakan, Allahumma la aisya illa aisul akhirah. Ya Allah, kehidupan hebat mah akhirat, dunia mah teu naon-naonana. Allah mengingatkan, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat ya darul qolor, itu adalah kehidupan yang abadi selamanya, miliaran tahun. Masa kita mau mengorbankan hidup yang miliaran tahun demi kesenangan dunia yang sebentar? Di dunia ini ujian, sakit, terpuruk, itu sesuatu yang biasa, hadirin sekalian. Dan masih ada solusinya seburuk apapun dunia, dan itu hanya sebentar. Puncak keterpurukan dunia ini adalah kematian. Sedangkan di akhirat la yamutu biha wala yahya. Lamun hidup, lamun susah teh Pak maut teu bisa. Hirup oge teu bisa. Nah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa berbuat kejahatan tidak ada balasan kecuali yang sebanding. Wa man amila sholihan, barang siapa beramal soleh min zakarin au unsa, baik laki-laki perempuan, wa huwa mu'minun, didasari oleh iman, jadi hidup yang dipenuhi dengan amal ibadah dibarengi dengan iman, faulaika yadkhulunal jannah, mereka lah yang akan masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, diberi segala anugerah tanpa batas. Jadi untuk mendapatkan surga Allah butuh iman dan amal ibadah atau amal soleh dalam ayat ini. Amal soleh itu Pak definisinya adalah melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu definisi amal soleh. Jadi sekalian dalam dalil-dalil ini seperti amal soleh adalah melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maca sholawat kamilah 7.777 kali, lain amal solehnya, dan dicontohkan ke Rasulullah, gitu kan? Tadi saya puasa pati geni banyak 40 hapoe puasa lain amal soleh, itu dicontohkan ke Rasulullah. Nah, kalau tahajud itu amal soleh karena Rasulullah nyontohan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, min amalhi, dari amalnya, salatuhu, adalah salatnya. Jadi salat itu adalah masternya amal kita. Mun salatna alus kakarek, yang lainnya dipariksaan. Mun salatna butut ya nu lainna gitu dipariksaan. Fa in salahat, jika salatnya bagus, faqad aflah, sungguh dia bahagia, wa anjaha, dan lulus. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, faqad hoba, sungguh dia celaka, wa khosiro, dan rugi. Fa in intaqasa min faridatihi, kalau salat fardunya ada hal-hal yang kurang, salat fardu teh kurang, itu kan.
syai'un, ada sesuatu yang kurang, qala rabbu, Allah berfirman ka malaikatnya, unzuru halil abdi min tatawin, sahabat coba periksa, mudah-mudahan ada amal salat yang sunatnya, payukam malu, maka disempurnakanlah, gitu kan, biha dengan salat sunat tadi, mantakoso dari yang kurangnya, minal faridoti dari yang fardunya. Jadi kenapa kita harus salat sunat? Bisinya nu parduna oge Pak, loba malawungna teu pararubuhna. Nah, nanti di akhirat yang sunat ini ditambahkan untuk menyempurnakan salat-salat fardu yang ada cacat dan celaknya. Hadirin sekalian. Nah, jadi bertakarub kepada Allah akan menjadi ujian mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Hadirin sekalian, jangan remehkan kehidupan akhirat yang sangat abadi. Nah, ini hadirin sekalian, di antara hikmah ketika kita mementingkan sebuah peristiwa ibadah yang bersifat takarub kepada Allah. Tadi saya bilang Pak, minimal 5-nya. Salat, zikir, doa, puasa, baca Quran, kalau punya duit, haji dan umroh. Yang keempat, fungsi beribadah adalah membentuk masyarakat yang saleh. Islam mengharapkan kesalehan spiritual berimbas kepada kesalehan sosial. Hadirin sekalian, kalau orang yang soleh spiritual, sholatnya rajin, tidak dibarengi dengan kesolehan sosial, maka Al-Quran menyebut fawailul lil musholin, sholatnya gitu diterima. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, beres sholat anggar korupsi, lupa ngapain, itu kan. Beres sholat anggar melakukan riba, itu kan. Terus alladzina hum yuraun, mereka hidupnya senantiasa pamer, wa yamnaunal maun, tidak mau menolong orang lain dengan barang-barang yang paling sepele. Al-maun itu apa? Barang standar. Ya, nemut ember, daya itu al-maun Pak ember teh. Gitu kan. Pak, nemut bedog, jangan kebeli gitu ya Pak. Nah, itu al-maun. Kalau dengan barang standar paling sepele wae geus pedit, komun gede gitu kan. Maka al-maun itu lebih parah daripada yang tidak berzakat. Kenapa? Itu kan al-maun itu barang standar, barang berguna itu barang paling sepele. Aisyah menafsirkan al-maun itu Pak, uyah, api, panci, itu al-maun. Tidak menolong dengan barang-barang sepele. Maka salatnya pun ketika tidak diimbasi dengan kesalehan sosial, hadirin sekalian, maka dianggap wailun, salatnya itu berguna, hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, jadi kita berharap bahwa kesalehan spiritual itu kan kesalehan dalam beribadah itu berimbas dengan kesalehan sosial. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah memberikan janji kepada orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus solihat, lamun manusia-manusia muslim tepatnya benar-benar iman, amal solehna aya, tahajudna rajin, puasana rajin, layastahlipanahumul fil ardh, maka mereka akan menjadi penguasa-penguasa bumi. Manusia-manusia yang sukses. Jadi kalau orang benar-benar beriman dan beramal soleh, Allah akan beri khilafah, kekuasaan di muka bumi. Khilafah itu kekuasaan. Layastahlipanahum fil ardh, Allah akan berikan kekuasaan. Sebagaimana para sahabat dulu merintis, mungkin setelah 1-2 generasi, hadirin sekalian, yang asalnya negeri yang sangat tandus, miskin, akhirnya Pak, Romawi, Persia bisa ditaklukkan. Kamastahlapal ladina min qablihim, sebagaimana Allah pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Ketika iman dan amal soleh, rajin ibadah, maka agamanya semakin kokoh. Agama alladzi irtadalahum, yang Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum, nah, kalau orang manusianya iman dan amal saleh rajin ibadah, kami akan gantikan mimba di haupihim, lingkungan yang asalnya penuh dengan teror, rasa takut, amna, menjadi kehidupan yang nyaman, aman, saroleh. Ya Pak ya.
teu aya maling, teu aya rampok, teu aya kejahatan. Ya budunani, syaratnya mereka beribadah kepadaku. Wala yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat menyekutukanku. Jadi kehidupan semakin aman ketika orang apa? Beribadah. Waman kafara ba'da dzalika, tapi barang siapa yang kufur, tidak iman dan amal soleh, faulaika humul fasikun, mereka adalah orang fasik. Wa aqimus shalah, karena itu dirikanlah salat, wa atuz zakah, keluarkan zakat, wa atiur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul agar kalian diberi rahmat. Inilah salah satu beberapa hikmah ketika kita beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tulisan ini diambil dari satu buku kecil, kitab Gunul, judulnya Al-Ibadah, sekalian. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan senantiasa beribadah, batin kita semakin kuat, kokoh dalam menghadapi kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Hadirin sekalian, buat sekalian, itu yang bisa disampaikan pengajian subuh. Mudah-mudahan Allah menolong kita, membantu kita menyelesaikan masalah kita, memudahkan urusan kita, memberikan solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.